warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak ibu sekalian. Moga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa nanti akan dipimpin oleh teman kita, Abizar. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk Abizar. Ibu akan mengecek kehadiran kalian sambil ibu absen, kalian bisa mempersiapkan dirinya, entah itu bajunya, entah itu rambutnya, entah itu kerudungnya, ya ibu. Ya, ibu akan mulai. Abidin, Hadir. Abizar, Hadir. Alea, Rizka, Tommy, Hadir. Raffi, Rapli, Eto, Hadir. Gina, Dimas, Karina, Vina, Putri, Windy, Kori, Lutfi, Jaidan. Yang tidak hadir, Aisyah. Andria, Aisyah sama Nuzhan. Ya, Ais lagi ada urusan halangan izin. Ya, kita doakan cepat selesai urusannya. Si Andrea lagi sakit, kita doakan cepat sembuh teman kalian. Untuk lebih semangatnya sebelum ibu mulai pelajaran, coba kalian cek kolong meja kalian apakah ada sampah ini itu tolong dibuang. Iya. Karena sampah itu kotor kan kata kita. Iya banyak lah maulah kita tidak enak belajar ya kalau lingkungan kita bersih kita akan nyaman belajar seperti kalian tadi kata ibu. Kalau kalian bersih rapi entah baju entah rambut ini itu dan kerudungnya ya akan lebih apa ya lebih rapi lagi lebih bungas jar ibu. Ya bungas ujar orang Banjar ya. Untuk hari ini kita akan memulai pelajaran ini dengan materi Bhinneka Tunggal Ika. Lihat Bhinneka Tunggal Ika di kelas 10, kemarin juga kita belajar Bhinneka Tunggal Ika. Pasti kalian masih mengingat apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Ingat? Iya. Alhamdulillah kalau masih mengingat. Iya. Apa artinya dulu nak? Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini akan mampu menjelaskan apa itu makna Bhinneka Tunggal Ika dan mengidentifikasi ciri-ciri dari Bhinneka Tunggal Ika serta memberikan contohnya. Dari tujuan tadi diharapkan kalian tahu arti atau makna Bhinneka Tunggal Ika dan tadi kalian sudah ada teman kalian yang menyebutkan arti Bhinneka Tunggal Ika di mana arti Bhinneka Tunggal Ika itu kata kita berbeda-beda tetapi satu juga yang berasal dari buku karangan apa? Iya nama bukunya Kitab Sutasoma. Penulisnya karangannya dari Empu Tantular ya. Untuk Bhinneka Tunggal Ika secara mendalam memiliki makna artinya di Indonesia
Di Indonesia naklah? Ya, di Indonesia itu memiliki berbagai macam, entah itu suku, itu ras, agama, Kesenian, adat, seni, bahasa, budaya. Itu jar kita di Indonesia. Kadusa ke Indonesia, di Banjar aja kita sudah ngumpul nih, di tempat kita aja di kelas sudah ngumpul berbagai macam ya keberagaman lah kata kita. Kalian tahu, kalian paham arti Bhinneka Tunggal Ika itu. Jar kita, jar ibu, tetapi masih banyak rasa yang toleransinya masih minim. Nah, masih minim. Di sini nanti ibu akan mengaitkan Bhinneka Tunggal Ika dengan minimnya toleransi suku di kalangan siswa. Jar kita tadi, kata kita tadi, Indonesia itu beragam, jar ibu. Ya kada pian bisa membayangkan beragam. Lihat pasangan duduk, maksud ibu pasangan duduk naklah, bukan pasangan hidup, pasangan duduk. Pasangan duduk kalian lihat aja itu berbeda, jar kita ya enggak. Berbeda itu ya macam apa? Kalau diidentifikasikan, coba kalian lihat, sudah? Bisa mengidentifikasikan? bisa. Perbedaan dari pasangan kalian? Siapa yang bisa mengidentifikasikan pasangan kalian dulu? Misalnya Abijar sama Abidin, ayo. Botak ini. Hah? Ini botak, Abidin kagak. Oh, dari rambut. Iya, dari rambut mungkin Abijar rambutnya lurus, Abidin gelombang. Itu dari rambut, ya enggak. Kalau laki-laki kelihatan rambut, kalau kita perempuan karena kita muslim berhijab enggak kelihatan. Nah, kalau dari perempuan yang dilihat dari mananya? Dari mata Bang. Oh, bentuk mata boleh. Bentuk mata. Postur tubuh, iya postur tubuh ada panjang, ada pendek, ya enggak. Ada tinggi. Iya. Warna kulit mungkin. Apa lagi? Mata, hidung, mulut, iya, telinga. iya. Nah, itu artinya di kelas aja kita sudah beragam ya kita, ya enggak. Tetapi kita bisa hidup berdampingan, ya enggak? Iya, kita bisa hidup berdampingan, hidup rukun. Aman damai. Iya, karena kita tadi istilahnya kita tahu makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Minimnya toleransi antar suku di kalangan anak-anak sekolah. Anak sekolah ya seperti kalian. Nih kita khususnya di SMK 4, kalian bisa nggak melihat ada apa itu? Melihat atau mencontohkan dari minimnya toleransi. Ibu nanti akan menyediakan kalian satu video. Ya, nanti kalian lihat video itu. Kalian lihat video itu. Di video itu nanti apa ada masalah tentang toleransi antar suku. Sebelum kalian lihat videonya, kita bagi kelompok dulu. Bagi ibu bagikan lembar kerja kalian. Di lembar kerja itu. Sebentar. Ini satu lagi. Menerima LKPD-nya. Karena kita hari ini belajarnya maksud ibu itu tidak di ruang kelas. Karena kita hari ini, karena kelas lagi kepake, kita hari ini belajarnya di ruang lab RPL. Artinya itu ada komputer-komputer, jadi komputer itu atau laptop itu dipakai sama kalian. Jadi tugas tadi itu diaplikasikan lagi ke situ. Jadi tidak usah di kertas nanti ngerjakannya kalian. Ya kalian gunakan laptop itu untuk ngerjakannya. Kalian lihat dulu LKPD-nya, ada yang ditanyakan dulu untuk tugasnya sebelum ibu putarkan videonya.
Nih, Ibu mulailah videonya. Lihat, lihat sayang. Memang benar-benar jawab kering. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana dia? Ada apa sih? Nah inilah yang mau tanya. Aku mau mencari si Eko. Si Eko? Kita yang dapat di bawah, Pak. Iya. Iya. Tapi ngomong kau juga jauh Eko sebetulnya. Sudah selesai nak ditonton videonya? Nah, kalau sudah selesai, tadi kan Ibu sudah bagikan LKPD-nya sama tiap kelompok. Ini untuk ini tugasnya suku apa yang ada di video tersebut dan sikap intoleransi apa yang ditunjukkan. Kelompok 2 nanti memaparkan beberapa cara atau kebijakan secara umumnya naklah yang bisa mengatasi sikap intoleransi tadi. Artinya yang kebijakannya yang umum aja. Kelompok 3 itu lanjutan dari kelompok 2. Misalnya nanti kelompok 2 itu caranya ada bla 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 bla. Nanti di kelompok 3 itu kalian lihat lagi cara yang mana yang cocok untuk yang di atas. Kelompok 4 memaparkan pencegahan yang dapat dilakukan untuk kasus serupa tadi untuk tidak terulang lagi. Untuk penugasan ada yang ditanyakan, kalau tidak ada bisa dimulai mengerjakannya. Jawaban Iya, makanya maksudnya ini apa ini? Ibu kan kurang paham. Kalau kalian kan IT, maksud Ibu paham. Jadi bisa belajar kata Ibu. tampilannya Bang. Oh, tampilannya. Sampai itu sih. Masih Kelompok 2 itu jerki Ibu tadi beberapa cara kebijakan yang harus diambil untuk mengatasi kasus yang tadi. Misalnya jadi Ibu umum aja, ternyata kalian dapat 2 atau 3 pian. Nah ya, karena hari ini jadi Ibu kita kada pakai kertas, pakai sini ada laptop, nah desain aja. Saatnya meraih mimpimu. Para
ya. Nanti jadinya seperti apa? Kelompok berapa sudah? Kelompok 3 sudah. Satu sudah ya? 1 sudah, 3 sudah, 4 mau selesai. Nah, ini kelompok 1. Silakan kelompok 1. Mana orang-orangnya kelompok 1? Ini jago-jagonya. Kelompok 1 tadi apa? Ayo, Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban dari pertanyaan yang sudah ditanyakan di dalam LKPD tadi. Pertanyaan pertama, anggota kelompok saya Muhammad Rafi Fadilah, Abdaira Tommy, Geneza Reto, dan Rafli Pratama. Adapun pertanyaan yang ditanyakan tadi adalah suku apa yang ada di video tersebut dan sikap intoleransi apa yang ditunjukkan. Jawabannya yaitu suku Jawa dan Batak. Sikap intoleransi yang ditunjukkan yaitu menghina suku, mengatai suku Jawa itu miskin, dan memandang rendah suku lain dan merasa suku dialah yang terlalu baik. Adapun penghinaan spesifik yang dilakukan oleh sang penagih tadi adalah mengatai Pak Eko sebagai orang Jawa yang miskin dan pelit dari segi material. Adapun juga penghinaan budaya, diskriminasi etnis, menghina suku, dan memandang rendah suku lain, dan adanya chauvinisme yang merupakan harga diri dia sebagai suku yang terlalu tinggi. Dan sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih kelompok 1. Kelompok selanjutnya. Jawaban dari kelompok 1 tadi itu Ibu lihat suku dari mana? Ya enggak? Suku dari mana? Jawa dan Batak. Ya, Jawa dan Batak. Batak itu tadi ada kalimat apa? Kalimat apa yang terdengar? Jawa Kere. Jawa Kere. Kalau Bataknya apa? Dari orang Batak sombong. Yang paling mengena itu kelihatan dari orang Batak itu apa? Jawa Kere tadi. Oh, Jawa Kere. Kalau Ibu itu melihat ada dia menyebutkan Horasbah katanya. Nah, biasanya itu terkenal dengan orang Batak atau Medan ya kita. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Dimas, dan ada Windy, Putri, Ori, dan Gina. Oke, pertanyaannya, paparkan beberapa cara dan kebijakan yang harus diambil guna mengatasi sikap toleransi. Intoleransi. Intoleransi. Iya. Oke, A1. Pendidikan dan kesadaran. Coba sebelah situ. Coba sebelah sana. Sebelah sana, Nak. Nah, iya, biar gampang. Jawabannya mengatasi sikap intoleran melibatkan serangkaian langkah dan kebijakan yang dapat mempromosikan inklusivitas, penghargaan terhadap keberagaman dan dialog yang terbuka. Berikut adalah beberapa cara atau kebijakan secara umum yang dapat diambil untuk mengatasi sikap intoleran. 1. Pendidikan dan kesadaran. Melibatkan pendidikan yang mendalam tentang nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan hak asasi manusia di institusi pendidikan. Mengintegrasikan kurikulum yang mencakup pemahaman tentang berbagai budaya, agama, dan pandangan dunia. 2. Kebijakan anti-diskriminasi. Menerapkan kebijakan anti-diskriminasi yang jelas dan tegas di tempat kerja, lembaga, pendidikan, dan dalam lapisan masyarakat. Menetapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kebijaksanaan anti-diskriminasi. 3. Promosi keterlibatan masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan lokal. Membentuk kelompok dialog antar budaya untuk mempromosikan pemahaman dan kolaborasi lintas kelompok. Yang nomor 4,
media dan komunikasi positif, menggalakkan media untuk memberikan perhatian pada berita positif dan cerita tentang keberagaman, menerapkan etika jurnalistik yang menghindari stigmatisasi yang stereotip terhadap kelompok tertentu. 5. Hukum perlindungan hak asasi manusia, memperkuat sistem hukum untuk melindungi hak asasi manusia dan menghukum pelanggaran hak asasi manusia, mendorong pelaporan dan penanganan serius terhadap kasus intoleransi dan diskriminasi. Mungkin itu saja dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Iya, kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Belum? Iya. Kelompok 2 dia memaparkan kebijakan yang harus diambil guna mengatasi sikap intoleransi tadi. Nih, jawaban mereka. Ibu suka melihat apalah? Desainnya, gambarnya. Iya, maksud Ibu nih ini memudahkan dan menarik. Sudah sampai seperti ini kalau kalian kada paham juga terlalu jadi Ibu. Cukup untuk kelompok 2, kelompok 3? Iya. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Abijar, Abidin, saya sendiri Alayla Rizky, Aisyah Putri yang lagi izin sama Rizky Aero. Jadi kelompok kami melanjutkan pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan adalah dari beberapa cara atau kebijakan yang dipaparkan oleh kelompok 2. Kami disuruh analisis kebijakan mana yang cocok diterapkan untuk kasus yang di kelompok 2 tersebut. Yaitu ada kebijakan anti diskriminasi. Kebijakan anti diskriminasi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu menerapkan kebijakan anti diskriminasi yang jelas dan tegas di tempat kerja, lembaga pendidikan, dan dalam berbagai lapisan masyarakat. Yang kedua yaitu menetapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kebijakan anti diskriminasi. Selanjutnya ada pelatihan keanekaragaman. Pelatihan keanekaragaman sendiri terbagi menjadi 2 juga, yaitu menyelenggarakan pelatihan keanekaragaman untuk karyawan dan masyarakat umum untuk memahami dan menghargai perbedaan. Yang kedua adalah fokus pada kesadaran empati, penyelesaian konflik, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya ada hukum perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia terbagi menjadi 2, yaitu memperkuat sistem hukum untuk melindungi hak asasi manusia dan menghukum pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua yaitu mendorong pelaporan dan penanganan serius terhadap kasus intoleransi dan diskriminasi. Terima kasih dari saya dan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 3, kata Ibu. Selanjutnya kelompok terakhir. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pencegahan terhadap kasus intoleransi terhadap suku dapat melibatkan berbagai aspek termasuk pendidikan, kesadaran masyarakat, kebijakan pemerintah, dan promosi mencegah kasus intoleransi terhadap suku. 1. Pendidikan masyarakat, menyelenggarakan program pendidikan multikultural di sekolah untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Memasukkan materi pelajaran yang mencakup sejarah, tradisi, dan kontribusi berbagai suku dalam kurikulum. 2. Kesadaran masyarakat, mengadakan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan pentingnya hidup bersama secara damai. Mempromosikan narasi positif tentang keragaman suku melalui media massa dan platform online. Sekian itu saja dari kelompok kami. Ini dari kelompok 4. Dari kelompok 4 ini dia pencegahan terhadap kasus yang intoleransi tadi. Ada yang ditanyakan atau tadi Dimas tadi? Ya boleh. Boleh. Coba aja. Dari kelompok 2 yang bertanya kelompok 4. Ini tentang pencegahan. Saya ingin bertanya apa tindakan masyarakat tentang keterbatasannya beribadah dalam agama lain. Contohnya di Indonesia banyak
pembangunan gereja yang dibatalkan oleh warga sekitar. Menurut kalian, apa langkah pertama yang harus dilakukan sebelum hal itu terjadi? Dilakukan adalah bergaul dengan semua orang tanpa membedakan kepercayaan masing-masing, menghargai dan memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama tanpa ada diskriminasi. Itu jawabannya. Ada lagi? Ada? Ada nak? Ini untuk kelompok 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Ada? Sudah? Cukup? Cukup nak? Kalau cukup silahkan kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Intoleransi terhadap suku ya. Ya, itu bisa kita ambil contoh ya enggak, supaya yang kata kita tadi di awal itu minimnya toleransi antar suku di kalangan ya di kalangan anak sekolah. Ya, kata kalian tadi misalnya di tempat kita nih, di sekolah kita seperti apa tadi? Pelajaran yang contohnya bisa kita ambil dari materi hari ini, artinya Bhinneka Tunggal Ika tadi itu artinya kita beragam ya enggak nak? Beragam dari suku, ras, dan agama dan lain-lain, tetap satu jua ya enggak? Kalau terjadi intoleran tadi itu akan mengakibatkan ketidakharmonisan ya enggak? Di kelas saja kalau pian biar kita saling beejekan bahasa ini itu pasti kada enak ya enggak akibatnya. Tadi juga ada upaya pencegahan dari kelompok 4 ini. Upaya penanggulangannya perlu adanya peran aktif dari sekolah, tidak hanya sekolah kata ibu, dari lingkungan keluarga juga, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, teman sebaya ya, untuk menghargai perbedaan. Bisa menarik kesimpulan untuk hari ini pembelajarannya. Lupa ibu. Raffi. Adapun sikap intoleran yang kita lihat di video tadi, dapat kita simpulkan bahwa kata-kata yang menghina untuk suatu ras, suku, etnis atau agama itu sangat menyakitkan bagi orang tersebut. Jadi sebaiknya kita menjaga mulut kita agar lebih baik dan tidak menghina orang lain dalam perbedaan apapun. Boleh. Artinya kita sebelum kita berbicara kita berpikir dahulu ya enggak? Apakah itu akan menyakiti? Seperti itu ya? Betul. Iya. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Eto. Kesimpulannya adalah kita harus menjaga dan menghormati hubungan dengan suku dan ras lain agar terjaga hubungan dan kebersamaan dari beragama. Menjaga kebersamaan antar suku. Tidak hanya antar suku, naklah antar agama, yang enggak antar ras, budaya ini tuh. Ya, sampai hari ini, sampai dari dari awal tadi sampai ini, sampai selesai kita diskusi, ada yang ditanyakan, kesimpulan sudah, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu bisa menarik kesimpulan kalian sudah paham, mudahan kalian memahami artinya kebersamaan atau keberagaman tadi. Jadi Ibu harapkan di kelas, ini misalnya hanya di kelas lah, tidak hanya di kelas, Ibu harapkan di lingkungan sekolah, lingkungan kita paling kada, keluarga ini itu pokoknya jangan ada ya diskriminasi atau ya karena itu rasa toleransi itu harus kalian tanamkan ya. Ada lagi yang mau dibahas jadi ribut ya? Cukup. Karena tadi kita memulainya dengan berdoa, maka nanti kita akan berdoa lagi.
kita akhiri dengan berdoa juga. Bisa sekali lagi minta tolong dengan Abijar. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Dikembalikan, dibereskan, jangan sampai ada yang tertinggal tempatnya. Iya. Nanti kita ketemu di Januari. Iya, di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya lagi nanti kita ketemu dengan materi yang berbeda lagi, ya enggak? Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk waktunya belajar dengan baik. Habis itu nanti kalian bisa pulang ya, karena pembelajaran telah selesai. Jadi Ibu harapkan kalian pulang ke rumah masing-masing. Ya, pulang ke rumah, maksud Ibu itu pulanglah ke rumah. Ya Ibu, kalau mau mampir ini itu beritahu dengan orang tuanya agar orang tuanya tidak khawatir. Cukup sekian, Ibu akhiri lagi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Makasih.